Hai sahabat muda, balik lagi di channel Inti Muda Indonesia di sesi I Am Formation. Sebelum gue mulai sesi kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Di sesi kali ini, kita akan membahas masalah mengenai kekerasan dalam berpacaran. Kita sudah mengundang bintang tamu yang pernah menjadi korban kekerasan dalam berpasangan. Sebelumnya, tanpa nunggu lama-lama, yuk kita langsung aja panggil Kak Yani. Halo. Hai. Ya, terdengar suaranya? Kedengar nggak, Kak? Dengeran? Jelas, Kak? Jelas? Sebelum Yani, perkenalkan dulu dong Kak Yani itu siapa, terus aktivitasnya ngapain aja sehari-hari? Hai, sahabat Inti Muda. Saya Yani. Saya gadis rumahan. Untuk kesehariannya saya bekerja di salah satu perkumpulan yang ada di Jakarta. Terima kasih. Perkumpulan apa tuh, Kak? Salah satu lembaga lah, nggak usah disebutin. Halo? Oh, jadi Kak Yani juga aktif di NGO yang ada di Jakarta ya, Kak? Ya, dan beberapa organisasi. Terus kesehariannya Kak Yani ini ngapain aja? Ya, untuk saat ini karena lagi pandemi, jadi makanya kita WFH di rumah. Ada beberapa pertanyaan nih buat Kak Yani. Kalau misalnya Kak Yani berkenan untuk menjawab atau tidak berkenan, Kak Yani tinggal skip aja ya. Pertanyaan pertama, nggak sih ngalamin kekerasan dalam berpacaran? Pernah, sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu lah, yang dilakukan oleh pasangan sendiri. Contoh kekerasannya tuh kayak gimana sih, Kak? Ya, awalnya kan kita kayak ada, konflik, ada kecemburuan lah ya, sama pasangan kayak gitu kan. Udah mulai mengatur-ngatur tentang berteman, bergaul kayak gitu kan. Jadi aku tuh kayak diatur-atur dan nggak boleh berteman sama si A, si B, si C kayak gitu. Terus di kontak juga nggak boleh ada si ini, sini kayak gitu. Nah, ketika perselisihan itu terjadi, aku kan nggak bisa gitu kan, karena lingkup aku itu luas pertemanannya. Jadi aku nggak bisa untuk itu, ya terus seperti itu. Kemudian terjadilah perkelahian kayak gitu kan, sampai kayak pemukulan dan penamparan kayak gitu, itu pernah. Dan apa contohnya tuh yang bikin Kak Yani nggak bisa lupa sampai sekarang gitu? Ya sebenarnya yang namanya kekerasan itu yang apapun pasti membekas ya gitu. Ya sih pasti ya. Apalagi sama pasangan kita sendiri ya. Ya cuma gitu, kembali lagi ya sudahlah ya, itu bagian dari masa lalu kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau di-share itu karena kan melakukan kekerasan itu di kosan, dan itu orang-orang pada tahu gitu kan. Nah, itu yang membekas. Oh, lingkungan sekitar kos tuh pada tahu atau pada nyaksiin gitu atau gimana? Ya, pada menyaksikan. Jadi kayak tapi mereka nggak ada kayak misahin gitu atau? Mereka nggak berani kayak gitu kan. Jadi gimana ya, di sana tuh sistemnya ya masing-masing lo gue kayak gitu loh. Mereka cuma menyaksikan, mendengar kayak gitu tanpa memisahkan. Kayak bodoh amat gitu, masing-masing aja gitu. Pertanyaan selanjutnya, ini tuh kekerasan yang dialami Kak Yani sama pasangan Kak Yani itu dia mempengaruhi nggak sih sama kesehatan mental Kak Yani sendiri? Ya berpengaruh sekali sih. Jadi kayak waktu itu kan kayak mau jalan sama teman kayak gitu kan, itu dia bertanya rinci gitu kan, temannya siapa, ininya siapa kayak gitu kan. Terus kalau temannya cowok dipermasalahkan, itu cowok apa siapa kayak gitu. Sangat mengganggu gitu ya, Kak? Iya, sehingga terpikirkan untuk apa gitu kan, nangis terus kayak gitu bawaannya. Bahkan dia sempat mengancam kayak gitu kan, sempat ngancam juga. Kayak itu, mengancam bakal melakukan kekerasan lagi. Itu pengaruh nggak sih sama Kak Yani, kayak
gue jadi takut, terus jadi kayak nggak bisa tidur, kepikiran terus kayak jadi malas makan juga gara-gara kekerasan yang dilakuin sama pasangan kayak itu. Kayak ini ngalamin Iya, itu juga nggak sih? ya jadi kayak mau ngapa-ngapain juga kadang kalau misalnya teman mau ngajak jalan yuk gitu kan, jadi ntar dulu deh gitu kan, aku lagi nggak bisa kayak gitu kan, jadi mempengaruhi banget ke pertemanan, ke mental sendiri pun jadinya aduh gue nggak bisa kemana-mana nih gitu kan, gue apa-apa tuh harus bilang, harus apa segala macem kayak gitu, berpengaruh banget sampai sempet kayak apa ya, jadi orang lain lah kayak gitu kan, menutup diri kayak gitu dari teman-teman dan lingkungan kayak gitu. Yang tadinya aktif biasa jalan nongkrong hangout sama temen-temen semenjak punya pasangan tuh jadi malah kayak dikekang gitu ya Kak. Iya seperti itu contohnya. Terus ada pertanyaan selanjutnya ya Kak, bagaimana Kak Yani menghadapi atau kayak respon Kak Yani pada saat Kak Yani itu mendapatkan kekerasan dari pasangan Kak Yani itu? Jujur waktu mengalami itu kan ada malu juga gitu kan, karena dilihatin sama warga sekitar gitu kan, Tetangga juga ya, jadi kayak iya, dan anehnya itu nggak ada yang mau misahin gitu loh kayak gitu, sementara posisi aku tuh dalam keadaan tercekik, kepala di bawah gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Akhirnya aku nangis kayak gitu kan, kemudian memohon untuk melepaskan ikannya kayak gitu kan. Nah setelah itu di dalam kamar kos apa di lingkungan kos? Di dalam kamar kos, tapi pintunya kebuka dan semua orang bisa melihat. Kebuka gitu. Yeah. Ya, karena kan takutnya kalau misalnya aku berpikirnya kalau di ruangan tertutup takutnya terjadi apa-apa yang lebih dari itu kan kita nggak tahu. Setidaknya kalau misalkan terbuka kan kalau ada apa-apa mungkin harapanku itu orang bisa menolong kayak gitu loh. Gitu. Ini kan Kak Yani itu sebagai salah satu korban kekerasan dari pasangan Kak Yani ya? Ya nggak sih? Ya. Menurut Kak Yani, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan pasangan kita itu melakukan kekerasan sama kita itu? Banyak faktor sih. Mungkin dari setiap individu itu berbeda-beda gitu kan. Makanya kalau misalkan ketika kita ada permasalahan apapun, baiknya itu dibicarakan. Dan cari solusinya itu kayak gimana gitu kan, jangan sampai terjadi kekerasan, apalagi kekerasan fisik kayak gitu. Faktornya mungkin faktor ekonomi juga mempengaruhi nggak sih di kalangan teman-teman komunitas? Ya, terkadang kalau misalnya pasangan kita menafkahi gitu kan, misalkan dikasih jatah per minggu, per bulan gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ngelanggar atau apa, tapi itu dulu ya, mindset yang dulu kan, takutnya kan nggak dapet gitu kan, nggak dapet pemasukan lagi gitu kan dari gitu kan, kayak gitu dulu tuh intinya kayak gitu. Itu sih kita itu ya apa ke hubungan Kak Yani sebagai contoh nih. Hubungan Kak Yani sama pasangan Kak Yani yang berpasangan gitu. Terus tiba-tiba pasangan Kak Yani ini melakukan kekerasan atau melakukan kekerasan sama Kak Yani. Menurut Kak Yani, faktor-faktor apa aja sih? Kenapa sih si pasangan gue itu bisa gini sama gue gitu? Menurut Kak Yani tuh apa aja tuh? Ini ya, ada istilah gitu kan, semakin sayang semakin kejam kayak gitu. Kayak lagu dangdut nggak sih? Benar, aku alamin banget kayak gitu kan. Emang harus gitu ya, kalau sayang tuh kejam kayak gitu. Karena dulu kan masih polos banget kan, nggak tahu apa-apa, yang cuman namanya juga baru pertama kali berhubungan kayak gitu kan. Iya. Pacaran kayak gitu. Jadi masih begitu ya. Dan teman-teman yang lain juga bilang itu tandanya dia sayang sama lu, karena kan kayak gitu semakin terlihat kan dia sayangnya gitu. Dulu ya pendidikan seperti itu. Itu kayak apa ya? Kayak ini kita kayak berlanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Gini, benar nggak sih kalau misalnya seorang transpuan itu mendapatkan kekerasan dari pasangannya, seorang transpuan tersebut tuh dia kayak merasa semakin perempuan gitu, benar nggak sih? Bukan mitos ya, kayak temuan-temuan di teman-teman komunitas. Terus kalau misalnya pasangan kita kasar atau memperlakukan kita atau
melakukan kekerasan terhadap teman-teman transpuan, itu si transpuan tersebut tuh kayak merasa semakin perempuan gitu. Ya kembali lagi pada individunya masing-masing ya, kita nggak bisa menyamaratakan itu. Tapi rata-rata di lingkungan aku sendiri itu dulu faktanya seperti itu gitu kan. Karena semakin feminin terlihatnya ketika mengalami kekerasan kayak gitu kan, semakin disayangi sama pasangannya, dicemburu sama pasangannya gitu kan, sehingga orang-orang tuh melihatnya ya ampun sampai segitunya gitu loh. Itu penilaian zaman dulu ya, bukan yang sekarang. Menurut perspektif kayak yang itu sekarang yang udah terkapasitasi nih, apalagi kayak ini udah lama banget di NGO kan di LSM tuh, itu bener gak sih gitu? Ya yang tadi saya bilang, kembali lagi ke individu masing-masing, tapi rata-rata itu seperti itu. Ya mungkin itu teman-teman yang belum terkapasitasi mungkin. Ya ada juga yang karena dia masih berpikiran karena dia sayang sama gue gitu, karena gue tuh cintanya dia gitu. Gitu. Bucin gitu ya Kak. Gitu, kayak gitu kan. Kayani itu mendapatkan perlakuan kekerasan dari pasangan Kayani itu berapa lama sih Kak? Ya karena lingkaran kekerasan itu kan terus berputar kan. Awalnya romantis gitu kan, lagi mesra-mesranya, kemudian timbul konflik, perselisihan segala macam, terjadi kekerasan. Nah, ketika fase kekerasan ini terjadi, pasti si pasangan kita akan memujuk dengan cara apapun kayak gitu kan, sehingga kita mau memaafkannya. Nah, pasti kita dulu tuh aku mikirnya ya udah, dia udah minta maaf, udah membuktikan ketulusannya seperti itu, akhirnya diterima lagi gitu kan. Nah, diterima lagi nih, kembali lagi bulan madu lagi, terus terjadi seperti itu gitu kan, terjadi kekerasan lagi, konflik lagi seperti itu. Nah ini ada kaitannya sama pertanyaan selanjutnya. Apakah setelah Kayani mendapatkan kekerasan dari pasangan Kayani memilih bertahan atau tetap bersama? Hah? Sama aja. Maksudnya Kayani memilih tetap bertahan atau ninggalin pasangannya Kayani? Awalnya aku memberikan kesempatan kedua dan ketiga kayak gitu kan. Karena yakin pasti bakal berubah gitu ya. Karena dia udah ngelakuin beberapa perubahan gitu. Tapi terjadi itu terulang lagi kayak gitu kan, dan malah yang sekarang tuh malah lebih over gitu dari sebelumnya gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk udahan dengan cara baik-baik kayak gitu. Dan tapi dia nerima aja. Ya awalnya dia nggak terima sama sekali gitu kan, dia nggak mau kayak gitu. Tapi aku kembali lagi ke diri aku sendiri, ya udah kita masih bisa berhubungan tapi sebagai teman kayak gitu. Jadi ketika kamu misalnya mau gitu ya, nggak apa-apa untuk saat ini ya. Kita udahan dulu dan kita jaga jarak dan jaga komunikasi dulu untuk beberapa saat, kemudian sampai aku tenang. Kayak break dulu nggak sih? Iya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Nih ya. Kayani kan pernah jadi korban kekerasan nih sama pasangan Kayani. Menurut Kayani, bagaimana cara pencegahan juga penanganan agar kekerasan dalam pacaran itu tidak terjadi terus-menerus gitu? Menurut Kayani itu gimana sih? Oke, berdasarkan dari pengalaman kayak gitu kan. Karena kita juga nggak mungkin dong karena trauma terus tidak mau menghilangkan trauma itu. Kita juga pengen berhubungan lagi kan. Nah, kalau dari aku sih kayak kenali dulu lah pasangan kamu kayak gitu kan. Ketika misalkan dia bilang kalian mau menjalani sebuah komitmen atau hubungan, itu kalian pahami dulu karakteristik dia itu seperti apa. Terus apa yang membuat dia marah, apa yang dia tidak suka dari kita, apa yang dia suka dari kita, itu kita harus tahu dulu kayak gitu. Dan kita kalau bisa komitmen dari awal kayak gitu. Jadi aku nggak boleh kalau ngapain nih, aku nggak boleh kalau ngapain, aku boleh kalau ngapain kayak gitu. Jadi dibicarakan dulu sebelumnya, jangan sampai tiba-tiba cemburu membabi buta, itu yang bahaya. Yang terakhir ya Kak, pesan-pesan untuk sahabat muda di rumah
yang menjadi korban kekerasan ataupun untuk mengantisipasi kekerasan dalam hubungan pacaran itu menurut kalian itu apa aja sih? Jadi Kayaknya ada pesan-pesan nggak untuk sahabat muda? Diulang-ulang terus nih, Lip, ya ampun. Oke. Ya. Jadi gini, ketika ada kekerasan, sebaiknya kita jangan diam saja. Gitu. Lakukanlah kayak misalkan ketika kalau kita di kos-kosan kayak gitu kan, mintalah bantuan sama tetangga atau apa. Gitu. Takutnya kalau misalkan dari hal-hal kecil tiba-tiba berubah menjadi hal yang besar kayak pemukulan segala macam kan kita nggak tahu. Lakukanlah kayak misalkan buka pintu atau apa kayak gitu sehingga kalau terjadi apa-apa orang bisa menolong kita kayak gitu kan. Nah kalau misalkan untuk yang baru mau berpacaran nih kayak gitu kan, kenali dulu lah karakteristik pasangan kamu kayak gitu sebelum tiba-tiba dia bilang cinta dan kalian terima, tiba-tiba nanti pas udah jauh malah sifat aslinya malah baru tahu kayak gitu kan, ternyata dia kasar, ternyata dia cemburuan segala macam, temperamental kayak gitu. Dan komitmen dalam berhubungan tuh seperti apa harus dibicarakan dulu. Misalkan kamu nggak boleh gini ya gitu kan, kamu kalau ini boleh nggak apa-apa gitu kan, tapi begini kayak gitu harus dibicarakan dulu kayak gitu. Itu dari aku. Kayaknya terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya di sesi Ayam Formation ini sebelumnya. Terus juga buat sahabat muda, teman-teman muda di rumah yang udah nonton, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman muda lainnya. Terima kasih Kak Yani dan sampai jumpa di sesi informasi lainnya. Dadah!